Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai tugas dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami, yaitu tugas saya untuk mereview jurnal. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang perkenalan diri saya. Pertama-tama yaitu perkenalkan, nama saya Aprila Puspitasari dengan NIM 60200122092 dari kelas C. Next. Baiklah, seperti yang kita lihat, ini adalah judul saya. Auto DSM, using a large language model to generate a design structure matrix. Di mana kita akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama itu latar belakang penelitian, yang kedua itu masalah penelitian, dan yang ketiga itu metode penelitian, dan yang keempat itu hasil penelitian, dan yang kelima itu tujuan penelitian, dan yang keenam alur kerja yang menggunakan LN dan DSM, dan yang ketujuh contoh keluaran dari prototipe, yang ke-8 kesimpulan. Pertama kita akan masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya desain struktur matriks atau bisa disingkat dengan DSM dalam bidang desain teknik dan manajemen sistem. DSM berfungsi sebagai alat penting untuk memodelkan ketergantungan di antara komponen-komponen dalam sistem yang kompleks, memfasilitasi pemahaman yang lebih kuat, dan mengelola interaksi selama proses desain. Dan selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Secara tradisional, pembuatan DSM sangat bergantung pada metode manual, yang seringkali melibatkan wawancara ekstensif dengan para ahli dan tinjauan menyeluruh terhadap dokumentasi desain. Pendekatan pada karya ini dapat memakan waktu dan biaya, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi kasus di mana tim telah mendedikasikan ratusan jam untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan. Keterbatasan pembuatan DSM secara manual semakin diperparah dengan potensi kesalahan manusia dan variabilitas kualitas data input yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam matriks akhir. Kemajuan terbaru dalam pemrosesan bahasa alami atau bisa disingkat dengan NLP dan kemunculan model bahasa besar LLM menghadirkan peluang baru untuk mengotomatisasi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji tantangan dalam pembuatan matriks struktur desain MSD secara manual, yang memakan waktu, biaya, dan membutuhkan banyak sumber daya. Metode tradisional pembuatan DSM seringkali memerlukan ratusan jam kerja, dengan tim insinyur yang harus melakukan wawancara dan menyusun informasi dari berbagai ahli untuk mempresentasikan sistem yang kompleks. Proses manual ini tidak hanya mahal, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan inkonsistensi data. Penelitian ini mengungkap bahwa kualitas data input yang bervariasi memengaruhi ketepatan dan kelengkapan DSM. Bahkan, set data berkualitas tinggi tidak selalu menghasilkan DSM yang optimal. Untuk mengatasi ini, penelitian mengusulkan alur kerja Auto DSM yang menggunakan Large Language Model atau biasa disingkat dengan LLM. Untuk mengotomatisasi pembuatan DSM, pendekatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, mempercepat proses, dan menghasilkan DSM berkualitas lebih tinggi melalui pembangunan beberapa set data. Baiklah, selanjutnya metode penelitian.
Penelitian ini mengembangkan alur kerja Autodesk M yang memanfaatkan Large Language Model untuk mengotomatisasi pembuatan matriks struktur desain. Dimulai dengan pengumpulan data organisasi. Data ini disegmentasi untuk penyematan teks dan disimpan dalam baris data vektor. LLM menjawab dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, identifikasi komponen utama sistem, dan yang kedua, penjelasan hubungan antar komponen. Alur kerja ini diuji pada DSM mesin DSL yang sudah ada dengan akurasi reproduksi 77,33%. Hasilnya menunjukkan LLM dapat menghemat waktu dan biaya secara signifikan dibandingkan metode manual. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu efektivitas Autodesk M. Alur kerja Autodesk M menggunakan Large Language Model untuk membuat DSM secara otomatis, menunjukkan efektivitas dan potensi aplikasi praktis. Yang kedua itu reproduksi akurasi. Dalam uji kasus mesin DSL, Autodesk M berhasil memproduksi 77,3% entry DSM manual dengan akurasi signifikan. Dan yang ketiga itu metrik penilaian. Dua metrik khusus diperkenalkan, yaitu ketetapan dan kelengkapan untuk menilai kualitas DSM yang dihasilkan. Dan yang keempat itu hasil kualitas DSM. Autodesk M mencapai tingkat ketetapan di atas 70% dan kelengkapan lebih dari 85%, menunjukkan kemampuan menghasilkan entry relevan dan komprehensif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan alur kerja Autodesk M yang memanfaatkan Large Language Model dalam otomatisasi pembuatan desain struktur matriks. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas, penelitian ini mengatasi tantangan pembuatan DSM manual yang memakan waktu dan biaya. Melalui pengembangan prototipe, penelitian ini juga memperkenalkan metrik evaluasi, yaitu correctness dan completeness yang memungkinkan penilaian dan perbandingan hasil dengan penelitian lain di bidang serupa. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari alur kerja yang menggunakan LLM dan DSM. Begitu pula dengan gambar di bawah ini adalah contoh keluaran dari prototipe. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan penelitian ini menyoroti keberhasilan Autodesk M dalam mengotomatisasi pembuatan DSM menggunakan LLM yang mempercepat dan mengefisiensikan proses desain teknik. Autodesk M mampu memproduksi 77,3% entry DSM manual, menunjukkan potensi tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan metrik penelitian khusus, penelitian ini menyediakan kerangka evaluasi kualitas DSM dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Temuan ini menekankan pentingnya data input berkualitas dan menyarankan bahwa integrasi AI dalam desain teknik modern sangat diperlukan. Versi prototipe tanpa kode juga menggunakan akses untuk penelitian dan aplikasi praktis di berbagai produk. Baiklah, selanjutnya itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga apa yang saya bawakan dengan materi ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depan. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Thank you for your time and attention. Sekianlah itu dari saya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.